Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di Abil Maiwa Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru terkait info guru dan tunjangan P3K dan CPNS. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi kita akan membahas sebuah video yang cukup istilahnya menjadi bahan perbincangan teman-teman guru honorer setelah pelaksanaan tes P3K guru, khususnya untuk tahap pertama ini, yang mana kabar gembiranya itu banyak teman-teman guru honorer yang lolos, tetapi kabar sedihnya juga ada sebagian teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap 1. Tapi jangan khawatir, tentunya masih ada tahap kedua yang akan kita jalani. Nah, di sini admin ingin bertanya apakah benar atau tidak jika 3 hal yang membuat khawatir guru honorer saat pemilihan formasi seleksi P3K guru tahap 2. Jika misalkan benar, silakan teman-teman komen di kolom komentar, atau jika ternyata itu tidak, silakan juga komen di kolom komentar beserta alasannya. Jadi judul videonya di sini benar atau tidak tanda tanya, 3 hal yang membuat khawatir guru honorer saat pemilihan formasi seleksi P3K guru tahap kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja lihat cek videonya. Nah, jadi bagi teman-teman guru yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang, agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami selaku admin di Abil Maiwa Channel. Jadi kekhawatiran yang pertama itu adalah guru honorer khawatir tidak mendapatkan formasi di sekolah lain. Andaikan di sekolah induk itu sudah terpenuhi. Saya ulangi, 3 hal yang membuat khawatir. Yang pertama itu adalah guru honorer itu sebagian besar khawatir tidak mendapatkan formasi di sekolah lain apabila atau diandaikan di sekolah induk itu tidak ada formasi semenjak tahap 1, atau memang di sekolah induknya itu sudah terpenuhi oleh guru induk yang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu problematika yang dipertanyakan oleh sebagian teman-teman guru di kolom komentar di channel ini, yaitu mengenai ketersediaan formasi di sekolah lain yang ingin dilamar nantinya di tahap kedua. Tentunya ini menjadi salah satu pekerjaan atau tugas dari Kemendikbudristek untuk mengatasi kekhawatiran dari teman-teman guru honorer. Nah, di sini kita bisa lihat buktinya di salah satu komen langsung dari teman-teman guru honorer. Di sini di salah satu postingan video admin, di sini beliau komen di kolom komentar di sini mengatakan saya hanya minta tambahan formasi di sekolah. Nah, di sini ada kata-kata saya hanya minta tambahan formasi di sekolah. Berarti artinya di sekolahnya mungkin itu tidak ada formasi, atau bisa jadi formasi di tahap 1 itu sudah terpenuhi oleh guru honorer induk lainnya. Jadi secara otomatis di tahap kedua beliau ini sedikit khawatir, teman-teman ya. Beliau ini sedikit khawatir sehingga komen di kolom komentar di channel saya ini mengatakan saya hanya minta tambahan formasi di sekolahnya. Ini artinya bahwa ini merupakan pekerjaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar nantinya tidak menimbulkan kekisruhan nantinya di tahap kedua. Karena meskipun diberikan kesempatan di tahap kedua, apabila formasi justru sedikit atau sudah tidak tersedia lagi, kemana lagi guru honorer akan melamar formasi nantinya, seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat lagi kekhawatiran kedua. Kemudian kita masuk di kekhawatiran kedua. Yang kedua adalah guru honorer non afirmasi. Nah, di sini guru honorer non afirmasi dan tentunya non serdik itu khawatir jika melamar formasi di sekolah lain harus bersaing lagi dengan guru honorer pemilik serdik. Nah, ini tentunya menjadi rahasia umum bahwa pemilik serdik memang itu sangat diunggulkan untuk lolos menjadi guru ASN P3K. Bagaimana tidak? Pemilik serdik itu adalah guru honorer yang mendapatkan afirmasi 100% untuk nilai kompetensi teknis, teman-teman ya. Untuk nilai kompetensi teknis, seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu istilahnya kekhawatiran tersendiri apabila nantinya di tahap kedua nantinya ini guru swasta dan lulusan PPG itu sudah bisa memilih formasi di tahap kedua.
Nah, jika seperti itu bisa jadi kalau tidak ada sistem mengunci formasi di sekolah induk, itu akan terjadi persaingan langsung antara guru honorer non-afirmasi atau non-serdik dengan guru honorer negeri bersertifikat pendidik, bahkan dengan guru swasta atau lulusan PPG. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri untuk teman-teman guru honorer. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat saja postingan komen yang dilakukan oleh salah satu teman guru honorer. Di sini beliau mengatakan, di tes tahap kedua nanti, guru honorer negeri yang tak lulus tahap pertama kemarin akan dipaksa bersaing dengan guru honorer swasta yang mayoritas itu mereka sudah berserdik. Nah, ini yang sangat ditakutkan, bukan ditakutkan, sangat dikhawatirkan oleh teman-teman guru honorer, utamanya guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama kemarin dan ternyata tidak memiliki serdik, itu takut jika harus dipaksa bersaing dengan guru honorer swasta yang mayoritas mereka sudah berserdik. Nah, ini tentunya harus dijelaskan kembali oleh Kemendikbudristek bagaimana solusinya yang seperti ini. Adakah istilahnya perhatian atau pertimbangan dari pemerintah mengenai kondisi yang akan terjadi di tahap kedua. Nah, meskipun tahap kedua ini dibuka, kalau posisinya seperti ini, tetap guru honorer yang tidak memiliki serdik itu akan kesulitan teman-teman, yang akan kesulitan untuk lolos jika harus bersaing dengan guru honorer swasta. Makanya ini kayaknya diperlukan semacam aturan untuk bisa memberikan ketenangan bagi teman-teman guru honorer yang sebelumnya tidak lolos di tahap pertama nantinya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan saja ada perhatiannya mengenai kondisi di tahap kedua nantinya. Seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut. Di sini masih ada postingan dari salah satu teman subscriber yang komen di kolom komentar di channel ini. Assalamualaikum. Kalau saja instansi daerah mengajukan formasi sesuai dengan jumlah honorer di daerahnya, mungkin tidak ada pertarungan. Passing grade sudah sesuai formasi induk, tidak ada perjuangan yang sia-sia, ya Allah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu pendapat yang cerdas juga. Ini berkaitan dengan formasi. Andaikan saja formasi yang ada di daerah itu persis dengan kondisi real yang ada di setiap sekolah, di setiap daerah, itu ada semua formasinya, mungkin tidak akan terjadi pertarungan antar guru honorer, sehingga passing grade yang sudah sesuai itu menyebabkan perjuangan teman-teman itu tidak akan sia-sia, alias kemungkinan kelolosan teman-teman di tahap pertama kemarin itu akan besar jika seandainya memang formasi itu sudah sesuai dengan jumlah guru honorer yang ada di daerah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan nantinya di tahap kedua ini itu jauh lebih baik lagi dan bisa memudahkan teman-teman guru honorer untuk lolos di tahap kedua nantinya. Seperti itu teman-teman ya, itu yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut lagi, kekhawatiran yang ketiga seperti ini teman-teman ya. Kekhawatiran ketiga yang dikhawatirkan oleh teman-teman guru honorer yaitu adalah guru honorer induk khawatir jika memilih formasi di sekolah induk. Jika tidak mengunci formasi, bakalan diserbu guru honorer lain dari sekolah lain dan apalagi pemilik serdik baik negeri, swasta dan lulusan PPG. Ini justru yang menjadi kekhawatiran paling besar dari sebagian besar teman-teman guru honorer ya. Bagi teman-teman guru honorer yang pemilik sekolah induk yang berhak untuk mengisi kembali sekolah induknya, itu masih khawatir jika seandainya nantinya di tahap kedua tidak ada lagi kunci mengunci formasi, maka itu formasi kemungkinan besar formasinya itu bakalan diserbu oleh guru honorer lain, apalagi jika pemilik serdik baik itu negeri, swasta dan lulusan PPG. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama yang menempati formasi di sekolah induknya. Dan mudah-mudahan saja nantinya di tahap kedua ini ada perbaikan sistem yang tidak merugikan setiap guru honorer, baik guru honorer yang memiliki sekolah induk di tahap kedua ataupun guru honorer yang memilih formasi di sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang seperti itu ya. Kita coba lihat buktinya di sini. Di sini ada salah satu komen dari salah satu teman subscriber. Di induk saya nggak ada Pak. Saya kemarin melamar di sekolah lain, tapi belum passing grade semua. Apakah saya bisa memilih formasi ya? Kemarin passing grade Pak, saya K2. Apa nanti saya akan diprioritaskan untuk passing grade?
Nah, pertanyaannya ini agak berliku-liku tapi admin akan coba bahas. Intinya di tahap kedua nanti teman-teman itu bisa memilih formasi di sekolah lain sepanjang di sekolah lain itu masih menyediakan formasi. Seperti itu ya. Dan untuk tahap kedua nantinya guru swasta dan lulusan PPG itu juga sudah bisa melamar formasi di tahap kedua nantinya teman-teman ya. Nah, mengenai kunci mengunci formasi di sekolah induk itu kami belum bisa menjelaskan secara gamblang karena belum ada petunjuk teknis dari Kemdikbudristek di tahap 2. Jadi kita masih tunggu apakah ada peraturan tambahan atau ada juknis terbaru dari Kemendikbud mengenai tahap kedua atau penjelasan resmi dari Kemendikbudristek mengenai tahap kedua, terutama bagi yang memiliki sekolah induk dan tidak memiliki sekolah induk, baik itu guru swasta dan lulusan PPG. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.